Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Kutisningsih, NIM 19 110 533 dari Prodi Farmasi Sore. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dasar terbentuknya bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu karakteristik kebahasaan. Karena Nusantara adalah negara yang terbentuk kepulauan, maka banyak produk budaya diantaranya adalah bahasa dan dialek. Dari keragaman bahasa dan dialek tersebut terbentuk karakteristik kebahasaan dari masing-masing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan bahasa yang bisa dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pikiran dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu bahasa perantara. Ciri-ciri bahasa yang memiliki peluang untuk bisa menjadikan bahasa perantara diantaranya adalah yang pertama, bahasa daerah yang auditif dan mudah dipelajari. Yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. Dan yang ketiga, tidak berdasar pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Selanjutnya adalah asal-usul bahasa Melayu. Menurut teori Hendrik Kahn, teori tersebut menyatakan bahwa bangsa Melayu berasal dari kelompok Austronesia, yaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di Cina yang kemudian menduduki wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, gelombang pertama 2500 tahun sebelum Masehi yang dikenal sebagai Melayu Proto. Yang ketiga, gelombang kedua 1500 tahun sebelum Masehi dikenal sebagai Melayu Deutero. Golongan Melayu Deutero ini yang dikatakan sebagai nenek moyang masyarakat Melayu yang ada masa kini. Yang keempat yaitu bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia berasal dari bahasa Autris. Selanjutnya yaitu penyebaran bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Penyebaran bahasa Melayu dilakukan oleh para pedagang, selain itu juga dilakukan oleh para misionaris yang datang ke wilayah Nusantara. Mereka lebih memilih belajar bahasa Melayu daripada bahasa-bahasa yang lain yang ada di Nusantara. Mereka memberikan pengaruh besar terhadap meluasnya penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Penggunaan bahasa Melayu. Yang pertama yaitu periode Melayu kuno, yaitu abad ke-7 sampai ke-13. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno ditemukan pada batu-batu bersurat pada abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa. Yang pertama yaitu batu bersurat atau prasasti di Kedukan Bukit Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang kedua batu bersurat atau prasasti di Talang Ruwo dekat Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga yaitu batu bersurat atau prasasti di Kota Kabur, Pulau Bangka tahun 686 Masehi. Dan yang keempat yaitu batu bersurat atau prasasti Karangbrahi Meringin di daerah Hulu Jambi pada tahun 686 Masehi. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Yang pertama, terdapat unsur-unsur pinjaman dari bahasa Sanskrit. Yang kedua, bunyi ba adalah bunyi W dalam Melayu kuno. Contohnya bulan menjadi wulan. Awalan ber ialah mar. Contohnya berlapas menjadi marlapas. Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DH, KH, dan H. Contohnya suka, sita. Yang selanjutnya yaitu huruf H hilang dalam bahasa modern. Semuha menjadi semua. Yang kedua yaitu periode peralihan Melayu kuno menuju ke Melayu klasik pada abad ke-13.
Terdapat 3 batu bersurat atau prasasti sebagai bukti masa peralihan. Yang pertama yaitu batu bersurat atau prasasti Pagaruyung di Minangkabau pada tahun 1356 yang ditulis dengan huruf India dan mengandung prosa Melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Yang kedua yaitu batu bersurat atau prasasti Mendet 7 di Aceh tahun 1380. Dalam prasasti tersebut, untuk pertama kalinya mencatat penggunaan kata-kata Arab seperti Allah, Nabi, Rahmat. Yang ketiga yaitu batu bersurat atau prasasti Kuala Berang tahun 1303 sampai 1387 di Terengganu, ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Yang ketiga yaitu bahasa Melayu klasik, yaitu pada akhir abad ke-13. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang pertama yaitu ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit, dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. Yang kedua, menggunakan bahasa istana, misalnya baginda, tuanku, mangkat. Banyak menggunakan perdu perkataan, pangkal ayat, contohnya Al-Kisah, Adapun, banyak menggunakan akhiran pun dan lah. Selanjutnya yaitu menggunakan aksara atau huruf Jawa, yaitu huruf yang mengadopsi bahasa Arab dan sudah mendapat beberapa huruf tambahan. Yaitu tokoh yang berperan dalam perkembangan bahasa Melayu klasik yaitu Hamzah Fansuri, yang kedua Samsudin Al-Sumatani, yang ketiga yaitu Syekh Nuruddin Al-Taniri, yang keempat Abdurrauf Al-Sinkal. Yang keempat yaitu periode Melayu Madya, ditandai dengan terdesaknya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850. Gubernur Jenderal Roodhusen menetapkan penggunaan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Langkah tersebut disusul oleh upaya A.A. Fokker yang mengusulkan penyeragaman ejaan bahasa Melayu pada tahun 1897. Yang kelima yaitu periode Melayu modern atau baru, ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin pada bahasa Melayu yang dilakukan oleh Van Ophusen yang direalisasikan pada karyanya Kitab Logat Melayu pada tahun 1901. Tujuan standarisasi ejaan bahasa Melayu ini adalah yang pertama untuk menghilangkan keracuan dialek bahasa Melayu di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, agar bahasa Melayu bisa seragam dan baik penggunaannya. Yang ketiga, mengarah pada penentuan bahasa Melayu dialek Riau sesuai standar bahasa Melayu yang baik, dengan tetap merujuk pada bahasa Melayu klasik. Posisi bahasa Melayu. Posisi bahasa Melayu memperoleh posisi penting pada masa kolonial Hindia Belanda dengan ditetapkan sebagai bahasa kedua setelah bahasa Belanda. Salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mendorong bahasa Melayu agar lebih dikenal dan dipelajari oleh masyarakat adalah pendirian Commissaire voor de Volkslectuur atau Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada tanggal 14 September 1908. Dan pada 22 September 1917, komisi tersebut berubah nama menjadi Balai Pustaka. Keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia. Keberadaan bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk menggugah semangat nasionalisme, semangat untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan yang berdaulat dan terbebas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda.
Upaya tersebut diwujudkan dengan berkumpulnya berbagai organisasi pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan petisi Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda itulah bangsa Indonesia pertama kali diperkenalkan. Hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dinyatakan dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung pada tahun 1954 bahwa genealogi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara seperti yang dimuat pada Undang-Undang Dasar Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam institusi pendidikan, bahasa resmi perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu serta teknologi modern, dan sekaligus menjadi bahasa salah satu lambang identitas negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.